kelas kita ada Quran, ada hadis, ada fikih, ada tauhid, ada sirah. Ya biar walau saya sendiri rasa بسم الله الرحمن الرحيم نوعين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوعنا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم أكرمنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar sampai bait syair di Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashim bin Abdul Manaf yantasib wa ummuhu Fatimatu wa ummuhu Aminatu Zahriyah arba'atu Halimatu Sa'diyah. Itu sudah kita belajar di buku sirah juga. Kita kemarin sudah tahu siapa yang menusui Nabi Muhammad SAW yang pertama, juga yang kedua, yang ketiga. Juga kemarin kita berhenti di juga kita kemarin tentang bahas orang tua Nabi Muhammad SAW bagaimana. Juga ada di akhirnya ya saya dari kemarin belum kasih. Ada dalam riwayat hadis, tapi mereka bilang hadis dhaif. Suhaili itu ada salah satu ulama bilang ada hadis Allah Ta'ala menghidupkan ibunya dan ayahnya. Ibu Nabi Muhammad SAW dan ayahnya mereka ikut agama atau dalam riwayat ikut agama Nabi Muhammad SAW. Kalau hadis itu benar, sahih, ini kita tahu mukjizat. Juga ini karunia dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi juga kalau hadisnya tidak sahih, aslinya mereka meninggal sebelum dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada sesuatu yang mungkin kita bilang ini urusan. Yang terakhir itu saya sudah kemarin bilang, ini bukan urusan kita. Tidak masuk di iman kita. Kita dari kemarin belajar ini, biar kita paham ayahnya siapa, wajib itu siapa ayahnya. Siapa ibunya, bagaimana cara nikah mereka dalam keadaan yang halal atau yang haram, itu yang wajib. Tapi dia masuk surga, masuk neraka, ini bukan urusan kita. Bukan masuk di urusan iman kita. Rukun-rukun iman kita apa? Al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih wa bil yaumil akhir wa bil qada wal qadar khairin. Enggak ada yang bilang kamu harus iman kepada orang tua Nabi itu masuk neraka atau masuk surga. Enggak ada. Ini yang dari kemarin kita bahas kayak seperti apa bahasa Indonesia sebel sedikit dari yang bilang ayah Nabi masuk neraka itu ganggu atau menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Az-Zuhriyah itu kemarin sudah belajar Fatimah Aminah Az-Zuhriyah itu di kakek yang kelima kalau tidak salah atau yang keenam ketemu sama ayahnya. Artinya dari satu suku. Az-Zuhriyah mansuba li Zuhra bi dhamm az-zai wa sukun al-ha wa huwa ismu rajul. Zuhra, Bani Zuhra. Kabilat Bani Zuhra ini laki-laki namanya Zuhra. Zuhra beda sama Zahra. Zahra itu bunga. Tapi Zuhra nama orang. وأخطاء من جعل اسمه وهو الجد الثاني لآمنة وقوله السعدية إلى آخره ini sudah kemarin. Bait yang berikutnya mauliduhu bi Makkah al-Aminah wafatuhu bi Thaibatil Madinah. Ini faedah dari bait syair biasa ringkas ceritanya dalam berapa kata. Mauliduhu bi Makkatil Madinah bi Makkatil Aminah wafatuhu bi Thaibatil Madinah. Ini ringkasnya apa? Nabi lahir di Makkah, wafatnya di Al-Madinah. Betul. Tapi dari bait syair mauliduhu bi Makkatil Aminah wafatuhu bi Thaibatil Madinah. Sudah. Jadi nadanya itu kita waktu kecil hafal Aqidatul Awam seperti ini. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimul ihsani. Ada yang kasih nada itu sesuai apa namanya ini
mungkin kita bilang tempatnya, ya, seperti orang Jawa suka nada ini, orang itu suka nada ini. Di Yaman juga di nada Hadramut beda sama nada kita di kota Ib, yang di San'a juga ke nadanya yang di Al-Madinah. Tapi hasilnya mereka kasih nada biar jadi mudah untuk anak kecil, untuk ibu-ibu. Saya masih ingat ibu-ibu papa-papa yang kerja di apa bahasa Indonesia yang namanya Fatani. Fatani itu mereka kadang-kadang baca ini. Zaman dulu ini nenek saya masih ingat waktu mulai belajar saya baca Aqidatul Awam, dia bilang anak saya itu saya sudah hafal. Padahal dia ummi, tidak bisa tulis, tidak bisa baca. Dari mana? Dia bilang waktu kita apa namanya ini halus apa biji gandum. Itu kerja dulu ya kan. Dia baca sampai berapa ulama perempuan yang jadi alim dari Karim, dari Zabid. Mereka ada yang hafal Al-Minhaj. Al-Minhaj itu buku yang paling besar di madhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena waktu mereka duduk itu waktunya lama. Bukan sekarang mesin blender itu 1 menit, 2 menit sudah selesai. Itu enggak. Untuk satu rumah perlu 1 jam. 1 jam mereka bicara tentang masalah buku ilmiah. Jadi keluarga itu sebabnya sampai sekarang kita masih lihat Tarim Hadramut kota yang paling mulia. Nah, saya kemarin kasih cerita tentang puasa 6 Syawal. Mereka puasa Ramadan seperti biasa. Kita orang Arab beda, bahasa kita sudah mulai dari jam 12 ke atas. Kalau Ramadan ya, kalau Ramadan. Indonesia enggak, tetap sama. Ramadan atau tidak Ramadan sama. Di situ enggak. Kalau Ramadan mereka sudah basar seperti sayur, mau beli sayur, mau beli apapun sudah toko-toko itu dari jam 12 ke atas mulai. Tarim Hadramut itu umum orang Yaman. Tarim Hadramut juga sama. Jadi di bulan Ramadan setelah mereka puasa buka lebaran itu hari raya Idul Fitri, salat, habis itu balik duduk sama keluarga karena puasa haram sudah. Terus besok semuanya yang di kota Tarim puasa. Mau atau tidak mau. Kenapa? Karena basarnya seperti tadi saya bilang dari jam 12 mulai. Jadi kamu malu kalau buka puasa. Kecuali ibu-ibu atau perempuan yang lagi haid atau ada alasan syar'i, itu sudah alasannya. Tapi umum kotanya kamu dari pagi-pagi mau cari sayur enggak ada yang jual. Nunggu sampai jam 12. Ya harus puasa. Itu sampai 6 Syawal. Setelah selesai baru mereka lebaran, baru mereka silaturahim ke keluarga, ke tempat yang ulama ya baru. Wa'lam annahu sallallahu alaihi wasallam wulida ala sahih inda tulu'il fajr. Kita sudah kemarin di buku sirah belajar kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di hari Senin. Al-Ithnai asyrata lailata madat min Rabi'il Awal amal fil. Amul fil. Ada yang bilang sebelumnya. Apa itu namanya apa fil? Jah. Hah? Tahun gajah. Namanya apa? Tahun gajah, Syekh. Afil. Apa, Syekh? Enggak, saya mau namanya aja. Jaga atau kaja atau gajah. Ya, jangan marah Bu Dede. Gajah. Enggak marah atau saya masuk ke saya senang. Saya senang. Saya sudah tahu tapi lupa kaja, jaga. Enggak pakai Gajah. Gajah. Ini tulisannya yang benar ini. Gajah. Oke. Ada yang bilang sebelumnya, tapi yang kita kemarin belajar di buku sirah ala sahih al-masyhur yang paling kuat di antara buku ahli sirah di tahun jaga itu. Waqila qablahu wa qala al-Qurtubi ba'dahu bi 50 lailah. Itu yang kemarin bilang di buku sirah, setelahnya 50 hari. Ya, kenapa mereka bilang tahun jaga itu? Karena
mereka kasih masalah yang besar di zaman mereka jadikan tanggal. يوم ولد صلى الله عليه وسلم رافعا بصره إلى السماء واضعا يديه بالأرض. Rasulullah SAW kita belajar dia waktu keluar dari perut ibunya dia lihat ke langit langsung. Juga ada beberapa riwayat dia wadi'an yadaihi waktu keluar dia taruh tangannya seperti sujud. Seperti sujud. Itu mungkin atau tidak mungkin qudratullah ya bisa. Tapi anaknya kecil bagaimana? Ini kalau mukjizah Sayyidina Isa mulai bicara inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani. Waktu dia keluar langsung dalam kita baca di Al-Qur'an. Waktu dia bilang ya Allah apa ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya, seandainya saya mati sebelum ini. Dia langsung fanadaha min tahtiha, bilang sama dia tenang aja ibu. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Bisa. Qudratullah bisa. Tapi Syekh, kenapa ini tidak pas? Kenapa tidak ada hadis? Karena mereka belum perhatian juga ilmu rijalul hadis, ilmu cerita hadis itu belum ada. Jadi ada beberapa riwayat, ada yang bilang ya, ada yang bilang tidak, ada yang bilang. Kita cerita-cerita seperti ini masukin di bawah kekuasaan Allah Ta'ala, qudratullah Ta'ala. Bisa atau tidak? Ya bisa. Mungkin atau tidak? Ya mungkin. Mustahil atau tidak? Enggak, ini bukan mustahil, ini biasa. Contohnya ada seperti atau tidak? Ya ada. Sayyidina Isa alaihi salam. Makhulan, sudah pakai namanya apa bahasa Indonesia untuk mata? Calak atau apa itu? Mata. Calak ya. Makhulan nadhifan masruran, ada dalam riwayat sudah maqtu' as-sar, itu yang di antara ibu dan anak, namanya apa itu bahasa Indonesia? Pusat. Pusat bukan? Ya, sudah potong. Ay maqtu' as-sar makhtunan, ada dalam satu riwayat sudah khitam. Bisa atau tidak? Ya, dalam cerita-cerita biasa ada orang biasa yang sudah keluar sudah khitan. Apalagi ini Rasulullah. Terus Syekh, ini ada riwayat hadis dhaif. Saya tadi bilang ya ada riwayat hadis dhaif, tapi ini semuanya masih masuk di kalau mungkin hadisnya jadi sahih atau kita baca riwayat lain bisa bilang ini benar. Waqila khatanahu jadduhu. Ini yang paling masyhur, khitannya itu yang bantu atau yang bikin khitan itu, walimatul khitan itu Abdul Muttalib. Jaddu. Yang urus khitannya. Lidah mau khitanan ghaira tamin. Tapi yang bilang sudah khitan, mereka bilang khitan tapi belum sempurna. Bukan seperti anak yang kecil. Khitannya kita lihat bawa ke dokter, khitan sempurna. Itu mereka bilang sudah ada yang keluarin dari kulit tersebut itu sedikit, tapi masih ada sisa. Jadi di hari 7 Abdul Muttalib cari orangnya yang bisa khitan. كما هو الغالب للمختون فتم جده ختانه وقيل ختنه جبريل يوم شق قلبه عند مرضعته حليمة. Ada juga pendapat, ada yang bilang khitannya Jibril. Kapan itu? Waktu membelah dadanya. Di waktu dia sama Halimah di rumah Halimah, masih 2 tahun, 3 tahun ini masih kecil. وروي أنه صلى الله عليه وسلم تكلم عند خروجه من بطن أمه فقال جلال رب الرفيع وقيل قال الله أكبر كبيرا. Itu ruya, ada ruya. Kalau kita bilang qila itu sifatut tamrid. Sifatut tamrid itu di ilmu usul al-fiqh. Kalau dia bilang ruya artinya hadisnya ini lemah. Kalau bilang qila ini katanya ya. Tapi kalau dia bilang qala fulan, oh ini jelas. Tapi qila siapa? Qila ini mughayyir as-sigha. Kita enggak tahu siapa yang bilang. Tapi kalau qala itu jelas lebihnya. Juga ruya Rasulullah bersabda waktu keluar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa yumkin al-jam' bainahuma
وروي الخلاف في محل خروجه من بطن أمه فقيل أنه خرج من اللحم المعتاد وقيل أنه خرج من تحت سرتها فالتأمت في الحال ومال إلى هذا شيخنا محمد حسبه الله. Tempat keluar juga ada beberapa khilaf di antara beberapa ulama. Ada yang bilang dia keluar seperti anak biasa. Ada yang bilang seperti operasi yang sekarang namanya apa itu? Operasi apa namanya? Sesar dari atas tempat tersebut keluar tapi langsung tutup, itu dari qudratullah taala. Ini pendapat dari beberapa ulama, tapi di buku sirah semuanya buku sirah bilang enggak, keluar dari tempat yang biasa. Kenapa? Biar tidak ada yang beda sama kita. Ntar orang kafir bilang, ya, kenapa ini tidak mungkin ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ruya al-khilaf aidan fi hamli ummihi bihi faqila innaha lam tajid li hamlihi sallallahu alaihi wasallam a'zam al-thiqal. Itu dalam riwayat juga kita kemarin juga belajar, dia tidak rasa seperti perempuan yang hamil, beratnya mulai dari bahasa Indonesia mulai nidam ya kan, nidam, habis itu sudah berat sampai 9 bulan enggak ada. Juga kita kemarin belajar di buku sirah, dia dalam riwayat juga dia setiap bulan nidam ya. Di setiap bulan dia mimpi satu nabi dari anbiya yang Sayyidina Nuh, Sayyidina Adam, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismail, Sayyidina Isa, Musa, semuanya kasih kabar gembira kamu sudah hamil di anak yang paling mulia. La ilaha illallah. قال ابن حجر قالت آمنة لما مضى لي من الليالي والأيام 9 أشهر على التمام أخذني ما يأخذ النساء من الطلق ولم يدري بي أحد من القلق وإنها وحيدة في منزلي وعبد المطلب في طوافه لا يعلم انقضاء حبلي رأيت قطعة من الطير مناقير من الياقوت فطوطت حجرتي بأجنحتها. بقدر أن مكة والمدينة أفضل البقاء واتفق علماء الأئمة على أن مكة أفضل من المدينة وعكس مالك والخلاف في غير البقعة الشريفة التي ضمت. Ini ada khilaf di antara ulama. Men'aqad al-ijma' itu seluruh ulama bilang Makkah dan Madinah itu yang paling mulia di bumi ini. واتفق الأئمة الثلاثة على أن مكة أفضل من المدينة. الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أبو حنيفة bilang Makkah lebih afdal dari Al-Madinah. Malik bilang enggak, Al-Madinah lebih afdal. Oke. والخلاف في غير البقعة الشريفة التي تضمنت أعضاءه. Khilaf yang di antara mereka itu di antara Makkah dan Al-Madinah, tapi tempat yang ada jasad Rasulullah SAW atau badar Rasulullah di makamnya itu semuanya bilang yang paling afdal. Paling afdal. Wa illa fahiya afdal min ومن خواص اسم مكة أنها إذا جبد عن مرعوف بدم رأف مكة وسط البلاد والله رؤوف بالعباد انقطع الدم. Ini ada dari buku Asy-Syama'il Al-Baijuri fi hasyiyatihi 'ala Asy-Syama'il, tulis atau kasih faedah kalau ada yang namanya apa itu keluar darah dari hidung, namanya apa tapi tidak sakit. Mimisan. Hah? Mimisan. Itu bilang kalau tulis nama Makkah wasatul bilad wallahu raufun bil ibad. Makkah tulis di sini Makkah wasatul bilad, Makkah tanah bumi, wallahu raufun bil ibad, itu bisa berhenti. Ini dari Al-Baijuri fi hasyiyati 'ala Asy-Syama'il. Bisa jadi juga tidak, mungkin bisa ada manfaat, bisa tidak, sesuai imanmu. Kadang-kadang kita pergi ke dokter dari rumah, oh dokternya ini bagus, kalau saya pergi mungkin sembuh. Tapi dari awal saya di rumah ini dokternya berapa orang sudah pergi, apalagi kalau sudah tanya, Fulan bagaimana dokter Fulan, bilang Syekh saya sudah pernah ke sana tapi enggak, saya cari orang lain.
Terus tapi darurat pergi. Balik lagi masih sakit. Karena i'tikadmu belum. Kalau i'tikadmu dari rumah, ya ini orangnya baik. Ya, ceritanya itu banyak sekali mereka kasih cerita di Yaman. Ada satu perempuan yang sudah tua, ajuz. Tapi dia selalu sakit pikirannya. Aslinya pikiran, bukan benar. Anaknya pergi ke dokter, bilang sama dia, wahai dokter, ini ibu saya ya, ceritanya gini. Tapi bilang sama dia, ada rasa sakit enggak? Tapi selalu bilang sakit. Oke. Dia kasih obat, taruh apa? Taruh air. Air dalam kapsul itu. Seperti bilang sama dia, saya kasih obat yang kalau kamu minum 1, 2 sudah sembuh. Tapi sebelumnya dia duduk sama perempuan tersebut, kasih ambil cerita, paham benar yang sakitnya itu pikiran aja, bukan fisik. Jadi kasih obat dari air, taruh di kapsul itu yang biasa ya, bikin dia sembuh. Balik lagi dari rumah sudah rasanya sudah sembuh. Kalau keluar ular dari otaknya. Wallahu a'lam. Oke, atamma qabla al-wahyi 40 itu tadi Rasulullah sudah lahir di Makkah, wafatnya di Al-Madinah. Tapi masih belum selesai. Atamma qabla al-wahyi 40 wa umruhu qad jawaza 60. Sebelum Rasulullah SAW wafat itu, sebelum Rasulullah SAW jadi kenabian, umurnya 40 tahun. Itu bukan Nabi Muhammad aja, di dalam Al-Quran itu seluruh para nabi jadi nabi setelah 40 tahun. Kenapa setelah 40 tahun? Kita baca falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Dan ulama yaqulun al-40 itu at-tamam, sempurna, artinya sudah sempurna, full. Setelah 40 mulai kurang. Sebelumnya masih naik. Setelah 40 kamal sampai berapa tahun mulai kurang. Alhamdulillah. Nasallahu alaihi wal afiyah. Itu kalau iman kita kurang. Tapi kalau iman kita masih tambah iman, akal kita tambah dekat atau tambah ma'rifat kepada Allah Ta'ala, juga tambah faham. Ini lihat orang yang umurnya 40, 60, 50, 60, 80, kadang-kadang keluar hikmah. Ya, walau dia tidak belajar. Ini kita ketemu sama orang profesor, dia belajar 40 tahun, 50 tahun di Universitas Fulan, tapi ketemu sama orang yang tua, dia tidak belajar. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, paling banyak hikmahnya lebih dari yang belajar atau profesor. Padahal ini yang tua tidak belajar sampai SD, mungkin belajar di bahasa Indonesia bilang apa? Bukan TK, TPA atau macamnya. والصحيح الذي عليه أنه صلى الله عليه وسلم بعث عند استكمال 40 من غير زيادة ولا نقصان. 40 pas, tidak tambah tidak kurang. ولكن هذا لا يتم إلا إذا كان البعثة في شهر الولادة، مع أن المشهور أنه ولد في ربيع الأول. وبعث في رمضان الواقع بعد السنة المتممة 40. Kita belajar tadi Rasulullah lahir hari apa? 12 Rabiul Awal. Kalau kita hitung 12 dari Rabiul Awal, 40 seharus di 12 Rabiul Awal juga. Tapi al-masyhur, bukan al-masyhur, juga al-riwayat as-sahihah wal hadith as-sahih, al-wahyu itu turun, cerita Iqra pertama kali kapan itu? Di Ramadan, bulan Ramadan. Tapi ada jawab juga, biar kita faham bagaimana ilmunya luas sekali. Ada jawab lagi, apa itu? Kita faham Rasulullah bersabda bilan awal ma bada al-wahyi di Sahih al-Bukhari hadisnya. Awal ma bada al-wahyi apa itu? Itu Rasulullah mimpi 6 bulan. Mimpi 6 bulan. Kalau dia mimpi sesuatu, besok lihat sama. Itu wahyu, itu macam yang pertama. Sampai Rasulullah bersabda,
Al-ru'ya juz'un min 46 juz' min an-nubuwah. Kita sudah jelasin, ar-ru'ya itu, mimpi itu salah satu bagian dari 46 kenabian yang nanti kita jelasin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi Rasulullah jadi nabi atau Jibril turun kapan? Di bulan Ramadan. Berarti lebih dari 40 benar. Kalau dari Rabiul Awal sampai Rabiul Awal itu 40. Dari Rabiul Awal sampai Ramadan, ayo hitung Rabiul Awal jadi Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, baru Ramadan. Berarti 6 bulan. Itu ulama bilang karena kemarin sudah mulai Nabi 6 bulan dari Rabiul Awal. Itu yang mimpinya seperti falaqus subhi, seperti cahaya pagi. Jadi benar atas umur 40 pas. La ilaha illallah. Wa bu'itha fi Ramadan. Faman qala 40 sana algha al-kasr 'ala al-awwal wa ajbarahu qala ba'dhum kana ibtida' al-wahyi bil manam fi Rabi'in wa makatha 6 ashhur. Qala kana ibtida'u fi Ramadan arada anna maji' Jibril yaqdatan. Itu Jibril yaqdah datang di bulan Ramadan. Tapi sebelumnya sudah ada di dalam mimpi. Wallahu a'lam. Kita belum selesai. Atamma qabla al-wahyi 40 wa umruhu qad jawaza 60. Nabi Muhammad SAW umurnya lebih dari 60. Ini kalau dalam bait syair wa umruhu qad jawaza berarti lewat 60 yang kita faham 63. Di buku sirah al-masyhur al-ma'ruf anna Nabi umurnya 63. 13 di Makkah setelah jadi Nabi, wa 10 di Al-Madinah. Wa umruhu qad jawaza 60. Bait syair apa? Atamma qabla al-wahyi 40 wa umruhu qad jawaza 60. La ilaha illallah. Ruya annahu labitha ba'da al-bi'tha fi Makkah 10 سنين وهو محمول على ما عد مدة فترة الوحي وأقام بالمدينة 10. وتوفي وهو ابن 63. أي فإنهم اتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة بعد الهجرة 10. Setelah hijrah itu 10 tahun. كما اتفقوا على أنه أقام بالمدينة بمكة قبل البعثة 40 سنة وإنما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد البعثة والصحيح أنها 13 سنة. Itu ada khilaf di antara ulama, tapi yang paling sah Rasulullah di Makkah 13 tahun, di Al-Madinah 10 tahun. Wallahu a'lam bis-shawab. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muhibbin lahu wal muqtafin li atharihi sallallahu alaihi wasallam. Razaqna wa iyyakum mutaba'atahu wa syafa'atahu innahu akramul akramin wa arhamur rahimin.